Selamat pagi Jemaat GPD Tanah Tinggi yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam renungan pagi. Kita memulai hari kita dengan saat teduh bersama Tuhan. Saudara bisa buka Alkitabnya. Hari ini ayat kita ada di dalam Markus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-23. Mari sama-sama kita baca dan renungkan firman Tuhan. Demikian bunyinya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Amin. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen ya, apalagi yang baru-baru model-modelan ya, cuman melihat-lihat di TV, dengar-dengar kesaksian, biasanya terlalu fokus kepada mujizat. Wah, kalau aku orang Kristen sama dengan hidupku penuh dengan mujizat. Ya, saya percaya juga saudara-saudara itu memang nyata. Tetapi kalau kita terlalu fokus sama mujizat, kita terlalu fokus dengan hasilnya, saudara-saudara. Kita seringkali tidak mau peduli atau mungkin malah meremehkan prosesnya. Ada banyak orang yang membaca cerita ini dan lihat, oh iya ya, hebatnya Tuhan Yesus bisa sembuhin orang buta. Tapi coba saudara renungkan sejenak. Ini iman orang buta ini luar biasa, saudara. Yang satu adalah dia orang buta, gak bisa ngeliat kan. Tetapi Tuhan Yesus memegang tangan orang buta ini dan membawa dia tuh keluar kampung. Nah, saudara-saudara, ingat lagi, ini orang gak bisa ngeliat. Berani gak saudara-saudara kalau saudara tidak bisa melihat, saudara mengizinkan diri saudara untuk dibawa, dipimpin keluar kampung? Belum tahu loh saudara-saudara itu kemana, bisa jadi ke tempat yang bahaya, bisa jadi ke tempat yang ada jurangnya kan, kita gak tahu ya saudara-saudara, namanya juga buta. Tetapi Tuhan Yesus membawa dia dan dia ikut aja sama Tuhan. Ya saudara-saudara ya, sedihnya adalah amit-amit nih misalnya gak bisa sembuh, itu orang gimana bisa pulang ke rumahnya, udah di luar kampungnya ya saudara-saudara ya. Dan ya sudah, dia tetap menaruh kepercayaannya dan harapannya terhadap Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkannya. Lantas saudara-saudara, dia mengikuti Tuhan Yesus dengan segenap hati. Lalu Tuhan Yesus juga melakukan sesuatu hal ya saudara-saudara ya, yang luar biasa. Kalau bahasa sekarang manusia adalah aneh saudara-saudara ya. Lalu Tuhan meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Nah loh saudara-saudara, coba saudara bayangkan. Nah, ini orang buta, gak bisa ngelihat, dipimpin keluar kampung, keluar dari zona nyamannya, keluar dari tempat rumahnya. Lalu setelah sampai di luar kampung, belum selesai saudara-saudara, masih diludahin sama Tuhan Yesus Kristus di matanya. Nah bayangkan, saudara marah gak kalau kayak begitu? Saudara kesel gak? Ada banyak orang-orang ya, Kristen-Kristenan yang mereka berharap mujizat, tetapi mereka tidak setuju, tidak kuat dengan prosesnya Tuhan. Pakai dipimpin keluar kampung segala, pakai dibawa keluar dari zona nyaman, bahkan harus melakukan hal-hal yang luar biasa ya, dalam kurung aneh saudara-saudara, untuk mendapatkan mujizat. Tetapi ternyata kalau kita baca cerita ini sampai akhir, ternyata ya walaupun diludahi matanya, ternyata itu membawa kesembuhan. Saudara lihat ayat berikutnya. Tuhan Yesus kan tanya, "Kamu udah lihat sesuatu belum?" Dia bilang nih, "Aku lihat orang jalan-jalan, tapi kayaknya seperti pohon." Lalu Tuhan Yesus berdoa lagi. Tuhan Yesus letakkan tangannya kepada mata orang itu, maka orang itu benar-benar sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Bayangkan saudara-saudara, justru hal yang aneh, hal yang tidak nyaman, hal yang mungkin orang pikir menghina ya, merendahkan, justru itulah yang membawa kesembuhan, mujizat, terobosan terhadap orang buta ini. Pertanyaannya untuk saudara dan saya, seberapa jauh kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Seberapa jauh kita mengizinkan Tuhan untuk memimpin kita keluar dari zona nyaman kita? Seberapa rela kita untuk mengizinkan Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang di luar kenyamanan kita, yang mungkin orang banyak pikir, oh ini merendahkan, ini gak masuk akal, ini gak itu. Tetapi seberapa mau saudara untuk menerima terobosan hidup kita? Marilah sama-sama kita seperti si orang buta ini ya. Dia gak pakai plan A, plan B, plan C. Plannya cuma satu doang saudara-saudara. Rencananya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus bilang ikut dia, ya udah aku ikut dia. Ya Tuhan Yesus mau ludahin, gak apa-apa. Tuhan Yesus mau tumpang tangan, gak apa-apa. Aku percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah penyembuhku.
Demikian saudara-saudara, kalau kita yakin dan percaya kepada gembala kita yang baik, demikian juga kita bisa menerima terobosan hidup. Mari sama-sama kita ikut Dia dengan setia, dan biarlah kiranya hidup kita penuh dengan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saudara-saudara kita memulai hari kita dengan pujian penyembahan. Kita naikkan lagu pujian Walau ku tak dapat melihat, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk